Kita ingin menterapi tulang belakang kita supaya menjadi struktur yang ergometrik gitu ya, fisiologis bahasa kedokterannya, struktur anatomis yang fisiologis, ergometrik, maka ini harus ditarik ke sini, rata. Jadi kalau kita bukanya sebesar bahu pada saat ada nanti ya gerakan yang membuka ya. Tapi kalau tidak, kita usahakan rapi. Karena kalau kita begini, maka dia membuka, ototnya akan berpengaruh, akan memunculkan keluhan-keluhan mulai dari pinggang, panggul, sama persendian yang ada, ya, persendian di pelvis namanya ini ya. Jadi yang benar sejajar, usahakan kakinya sejajar. Pada saat kita starting Lingtian Kung itu ya, pada saat kita start warming up dan seterusnya. Ada kondisi yang bisa dibuka, ya. Jadi seperti ini, ya. Ya, jadi usahakan sejajar. Karena kalau tidak, kalau kita buka posisi begini, lihat ya, ototnya berbeda nih yang berkontraksi. Sehingga akibatnya kita akan bisa problem dengan otot di pinggang dan bisa problem dengan otot di panggul pada wanita ya, terutama. Ada kalanya rapat boleh sepanjang, karena rapat ini tujuan di Lingtian Kung itu ya supaya empatnya kencang. Kalau beda, kalau kita buka empat anusnya, empusnya harus ditarik ke atas, ya, itu kencang pada saat kita lebih rapat. Jadi saat rapat itu kelihatan anus itu bisa tertarik lebih kuat ke atas, sehingga keberhasilan Lingtian Kung salah satunya di empatnya benar, di struktur anatomis kakinya pun juga benar, gitu ya. Nah ini satu gerakan yang menurut saya sangat penting untuk kita cermati bahwa kalau kita berubah. Nanti ada yang jalannya begini, nanti kelihatan ya. Nanti kalau saya suruh jalan misalnya, Pak, coba jalan Pak. Ini jalannya masih cukup bagus. Tapi ada yang jalannya gini. Lihat ya, ini berpengaruh terhadap struktur tulang belakangnya lama-lama. Makanya ada keluhan low back pain, ya, nyeri pinggang belakang. Karena gerakan jalannya udah salah. Nah, sebenarnya gerakan jalan yang benar itu seperti tadi sudah lumayan bagus Pak, tapi jalan yang benar itu sebenarnya gerakannya harus ada hentakan, ya, hentakan. Kenapa? Karena pada saat dihentakan itu kita sedang menstimulasi saraf, ya, dari kaki itu ada saraf yang nyambung ke tulang belakang. Kemudian nyambung ke tulang belakang, struktur itu nyambung lagi ke otak. Jadi pada saat ada hentakan, maka itu dari kaki sampai ke otak itu mengalami stimulasi yang melalui sarafnya dan rangkanya. Ya, lihat ya. Jadi kenapa orang jalan itu perlu diperbaiki? Ya, pada saat Bapak mendaki, jalannya tetap begitu. Ya, jadi diangkat kakinya sedikit. Pada saat menjalan rata bisa diangkat, tapi ada hentakan. Jadi ada hentakan lurus ke depan, ada hentakan. Nah, mendaki juga sama, mendaki hentakan. Ada hentakan itu menstimulasi sampai ke otak. Bukan tumit dulu. Jangan tumit. Kalau tumit dia parsial dia. Jadi dia harus tapaknya gitu. Tapaknya gitu, usahakan jalannya seperti itu. Ya, supaya ada stimulasi sampai ke otak. Nah ini oleh-oleh yang menurut saya ini perlu kita latih, ya. Coba saya kasih contoh, ibu-ibu contoh. Coba ibu bisa kasih contoh bu. Ibu coba jalan. Coba lihat ya jalannya. Lihat ya, ini akan membebani lututnya. Jalan begini, lama-lama bisa sakit lutut. Nah jalannya, coba tadi ibu lakukan lagi, ulang lagi jalannya. Yang tadi saya kasih contoh. Nah, itu, coba kita lihat ya. Ya, lihat ya, jalan begini akan membebani lama-lama lututnya. Karena struktur, jadi pada saat jatuh itu harusnya yang menerima beban itu di ototnya. Juga ada hentakan itu supaya apa? Supaya otot dan rangkanya menguat. Jadi kenapa kita Lingtian Kung itu sering-sering begini kan? Ini kan kasih beban ke otot dan ke rangka kaki. Nah ini akan menguatkan otot dan rangka.
Jadi kalau jalan kita keliru, maka nanti akan muncul problem di lutut, problem di panggul dan seterusnya di otot. Nah, saya kasih contoh jalan lagi. Saya kasih contoh, nanti ibu tiru ya. Jalan saya ya. Lihat, menapak itu sudah tapak. Seluruhnya ya. Ya, tapak. Tinggal kita latih aja. Mau pendek, lebih panjang boleh, tapi disarankan lebih panjang. Disarankan lebih panjang. Jadi kalau nanti ada jalan pagi, lakukan kayak gitu. Nah, ini suatu proses merubah kebiasaan, ya lurus gitu ya. Kebiasaan untuk tidak merubah struktur panggulnya. Jadi kalau jalan kita lurus tadi, maka struktur panggulnya dia lurus juga. Kalau terbuka nanti akan muncul keluhan-keluhan di panggul sama di pinggang, gitu ya. Nah, paham teman-teman sekalian ya, bahwa salah jalan, salah dari struktur kaki pada posisinya, itu akan punya dampak ke tulang belakang dan otot-otot di panggul. Kira-kira demikian teman-teman, nanti kita bisa diskusi lagi untuk mempertajam lagi mengenai gerakan ini. Dan jangan misalnya kalau ibu berdiri ya, ibu berdiri kan begitu ya. Nah lama-lama ini lihat ya, ini satu kaki membuka kan, panggulnya akan ikut, ototnya juga akan ikut. Tapi kalau berdiri biasakan berdirinya ergometrik. Jadi kalau kita ngobrol usahakan begitu dulu. Nah itu baru ini ya. Nanti saya cerita tulang belakang ya, gimana ya. Jadi kalau kita berdiri jangan begini. Sekali-sekali boleh, kalau capek sekali begini. Tapi diseimbangkan. Lebih banyak posisi begini, lebih baik. Karena nanti akan pengaruh ke tulang belakangnya. Betul ya Bu ya? Nah itu yang menjadi perhatian besar kita ya. Sehingga Lin-Tian-Kung itu mengembalikan ke dalam keseimbangan itu benar adanya. Ya, ya demikian ya. Nanti kalau kita akan tajamkan nanti bisa sambil santai kita ngobrol ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.